Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Rabu tanggal 22 April 2020 kita masih dipertemukan Tuhan di dalam jam doa. Meskipun Bapak Ibu Saudara yang terkasih berada di rumah, saya percaya kerinduan kita untuk menyembah Tuhan adalah kerinduan yang begitu besar. Kita akan masuk, kita akan menyembah Tuhan bagaikan tanah kering yang selalu merindukan air. Demikian jiwa kita haus akan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari kita akan berdatang sembah kepada Tuhan. Kita membawa hati kita kepada Tuhan.
Biarlah Roh Kudus yang ada di hati kita, karena Roh Kudus yang layak kita sembah. Undang Tuhan masuk. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengendalikan kita pada sore hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan kami untuk datang kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Mengucap syukurlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan Yesus mengalir di hati kita. Dan waktu ini kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita, biarlah kita gunakan dengan baik. Biarlah semua berfokus kepada Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, tetapi semua karena karya Roh Kudus. Saat kini kita ada. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, karena Engkau Allah yang kami sembah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, Mengalirlah di hati kami semua Tuhan. mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas sore hari ini. Engkau perkenankan kami Tuhan. Engkau lihat kami, hati kami satu persatu Tuhan Yesus. Di rumah kami masing-masing Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk berdoa kepada Engkau. Kami menyatukan hati kami Tuhan Yesus untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau satukan hati kami untuk selalu menyembah, untuk selalu berada di dalam rumah Tuhan, karena kami percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur atas sore hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saat yang paling indah ketika kita bersujud kepada Tuhan, dan saat yang paling indah ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, karena hikmat Tuhan akan ada di dalam hidup kita. Indah saat berdoa.
indah saat berdoa, indah saat berdoa, karena Tuhan dekat dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkan beban, bukan sentosa, jiwa luka nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi indah saat berdoa, indah saat berdoa, bila yang tergoda menyerahkan dirinya kepada Bapa, Yesus akan menghibur dan memberi kekuatan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indahnya jam doa. Hati menjadi tentram, menjadi tenang. Tetapi tidak setiap kita mampu melakukannya. Ada beragam alasan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyatakan kebenarannya di kitab Injil Lukas 18 1-8. Saya akan membacakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pengajaran Tuhan tentang doa begitu jelas. Tuhan Yesus kembali menegaskan bahwa murid-muridnya harus selalu berdoa. Ya, kata harus itu tidak bisa ditinggalkan. Kata harus itu harus selalu dikerjakan. Tidak bisa diabaikan. Ini perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus berkenaan dengan doa. Sekalipun harus jemu, ya, tetapi tidak boleh meninggalkan doa. Ya, pada waktu Tuhan memberikan pengajaran tentang doa, bahwa mereka para murid harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ada saatnya umat percaya itu jemu. Jemu dengan kata lain bosan, jenuh. Ya. Doa ternyata bisa
membuat seseorang jenuh, bisa membuat bosan. Kenapa doa bisa menyebabkan kejenuhan? Ya karena ini berbicara mengenai hal yang tidak nampak secara mata jasmani. Pada waktu seseorang berdoa, dia harus menyadari bahwa rohlah yang sedang dikembangkan. Rohlah yang sedang ditingkatkan. Itu sebabnya pada waktu umat percaya berdoa, rohnya lah yang berkomunikasi, yang berhubungan dengan yang Maha Kuasa. Karena yang Maha Kuasa tidak bisa disentuh secara fisik, itu sebabnya pada saat orang percaya berdoa, terkadang merasa hampa. Seolah ngomong sendiri, berbicara sendiri, tidak ada orang lain. Yang ada di depan dia hanyalah tembok bersama langit-langit, plafon. Membuat jenuh. Jadi kata jenuh yang dimaksud di sini dalam pengertian jenuh dalam pemahaman roh yang memang perlu dikembangkan dan itu butuh kerja keras. Sekalipun jenuh, Tuhan berkata tidak boleh berhenti berdoa. Sekalipun terkadang merasa bosan, tetapi harus selalu berdoa. Sampai kapasitas rohani kita berkembang. Dan itu perlu proses, perlu waktu, perlu pembelajaran. Kata jemu yang kedua, selain jemu dengan kondisi saat orang itu berdoa menghadapi kenyataan yang seperti itu, jemu yang kedua, terkadang pada waktu orang percaya menaruh harap full kepada Allah, berdoa, memohon berkat, justru yang didapat adalah hal yang tidak ia ingini. Ibaratnya doanya tidak cespleng, tidak segera mendapatkan jawaban. Nah, ini menyebabkan orang jemu berdoa, bosan berdoa. Faktanya hidupnya tidak berubah. Walaupun berdoa, kenyataannya persoalan tetap harus dihadapi. Walaupun berdoa, ternyata kesulitan-kesulitan harus dihadapi. Membuat jenuh berdoa dan akhirnya bisa tidak berdoa. Tuhan perintahkan kepada para murid supaya mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Baik, kita harus mendorong diri kita, saya harus berdoa. Dan yang kedua, pada waktu apa yang saya harapkan belum saya dapatkan, saya harus berdoa. Sikap yang seperti ini yang dicari Tuhan. Tuhan tidak segera memberi hasil karena yang dicapai Tuhan adalah proses. Sementara hasil adalah buah daripada proses. Allah sangat menghargai pada waktu kita berdoa dan belum mendapat jawaban, tetap berdoa. Itu yang sedang dicari dari diri para murid Yesus Kristus. Pada waktu kesulitan demi kesulitan ada, ia tetap mencari Allah. Persoalan demi persoalan ada, dia tetap bertelut berdekat dengan Allah. Imannya terbukti di situ, ya. Imannya ditempa di situ, imannya makin dikembangkan di situ. Musuh yang paling menakutkan sesungguhnya bukan COVID-19 ini, tetapi diri kita yang terkadang gampang jemu. Itu musuh yang paling besar, gampang bosan.
datang kepada Allah, bosan, berdoa, jemu. Ini kalau kita biarkan akhirnya membuat kita lumpuh. Kalau umat percaya sudah tidak berdoa, berarti tidak takut akan Allah, tidak butuh akan Allah. Akhirnya apa? Seperti hakim yang tidak mengenal Allah ini, dia pasti akan juga tidak perhatian dengan sesamanya, tidak peduli dengan sesamanya. Pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Allah yang tidak dia segera dapatkan yang baik itu akan dia terapkan untuk memperlakukan sesamanya seperti ia mendapat perlakuan pada waktu berdoa dan tidak mendapat sesuatu yang diharapkan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berdoa, karena ada musuh-musuh yang harus kita hadapi. Di dalam konteks ini musuh kita ya jemu untuk berdoa, enggan untuk berdoa, malas untuk berdoa. Harus dilawan. Caranya ya dengan berdoa. Ya. Melawan kejenuhan dengan berdoa. Ya, sama seperti dampak daripada COVID-19 ini, harus belajar dari rumah. Tidak sedikit para siswa yang jenuh. Tetapi tidak sedikit juga yang akhirnya para siswa yang cerdas menemukan metode-metode di rumah. Kapasitas diri dia akhirnya muncul, kemampuan bakat yang luar biasa muncul saat ditempa dalam situasi yang sulit. Seorang usahawan yang harus tutup tidak pernah berhenti, justru dia menemukan inovasi baru. Saat diperhadapkan dengan situasi seperti ini, sekalipun bisa bekerja dari rumah, dia menemukan hal-hal baru yang bisa dikembangkan. Tidak jenuh. Ibu bapak yang terkasih, kita nanti akan berdoa. Mungkin 100 umat Tuhan, jemaat Tuhan, berapa yang sungguh-sungguh memiliki jiwa pendoa seperti yang Tuhan mau? Seberapa banyak jemaat Tuhan yang tergabung, terdaftar dalam keanggotaan gereja yang melaksanakan perintah Tuhan ini? Harus berdoa. Harus berdoa ajaran Tuhan. Jadi musuh yang harus dihadapi adalah keengganan untuk berdoa. Saya percaya selain dua hal yang membuat enggan berdoa, dan masih banyak yang harus dihadapi umat. Semakin banyak menghadapi tantangan untuk tidak berdoa, semakin kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya berkat itu sampai kepada kita. Perhatikan ayat ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ya, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi yang dicari Tuhan adalah iman di antara kita. Percaya. Dan Allah perlu bukti iman itu. Saat belum dijawab, apakah kita tetap beriman, tetap berdoa? Saat diperhadapkan dengan kesulitan, apakah tetap berdoa? Saat diperlakukan tidak adil seperti tokoh di dalam cerita ini, selain ada hakim yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada siapapun, ada seorang janda yang haknya dirampas orang lain dan ia selalu diintimidasi. Yang diminta janda ini adalah kepada hakim supaya ia memperoleh kembali haknya. Artinya apa? Sekalipun janda ini tahu yang ada di depan dia itu hakim yang tidak takut kepada siapapun, termasuk kepada Allah, artinya tidak punya belas kasih. Tetapi toh ia berjuang. Ini memberikan pemahaman kepada kita, ayo, doa itu perjuangan, doa itu kerja keras. Doa itu butuh komitmen yang besar.
Jangan berhenti di tengah jalan. Memang sulit untuk mendapatkan pengalaman doa seperti wanita ini. Tantangannya begitu besar. Tetapi pesan Tuhan, itulah yang sedang dikembangkan iman yang tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara punya pokok-pokok doa di rumah. Apakah pribadi, keluarga, anak, ekonomi, kesehatan. Mari kita berdoa. Bawa itu kepada Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk kita bawa kepada Tuhan. Mungkin kita merasa, oh itu saya tidak layak membawa kepada Tuhan. Kalau seseorang sedang punya hubungan dekat dengan orang lain, ia selalu ingin curhat, ya, sampaikan isi hatinya kepada teman dekatnya itu sampai sedetil-detilnya. Tidak ada sungkan, tidak ada ragu. Ya, ceritakan. Tidak merasa membuang waktu, tidak merasa mengganggu. Kenapa? Karena ia sadar yang ada di depan dia adalah teman yang baik. Demikian juga Bapa ingin supaya kita ini menyampaikan permohonan kita kepada Dia. Sebagai bentuk kita percaya seperti ayat ke-8. Sebagai bentuk kita butuh Tuhan. Itu sebabnya tetap berdoa. Yang belum berdoa, mulai berdoalah dengan terus-menerus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Yang sudah mulai jemu berdoa, ayo kita diingatkan kembali untuk kembali rajin berdoa. Yang rajin berdoa, pertahankan kerajinanmu dalam doa. Bahkan terus dikembangkan. Daniel sehari 3 kali. Ya. Berapa kali kita sehari? Mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya juga 3 kali doa saya. Doa makan pagi, doa makan siang, doa makan sore. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan mungkin 5, ada bangun pagi dan mau tidur. Bukan itu, bukan doa yang seperti itu. Doa pergumulan sebagaimana yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Tetap berdoa, Tuhan memberkati. Mari kita akan angkat satu pujian untuk mengagungkan kebesaran Allah yang sudah terbuka untuk kita datangi sebagaimana Allah perintahkan supaya kita datang kepadanya tidak jemu-jemu. Kemurahan-Mu Tuhan. Allah begitu baik untuk kita temui di dalam hidup ini. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Sampai hari ini hanya kemurahan Tuhan saja. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ini pengakuan kami ya Allah kepadamu. Karena kebenaran Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan,
ku mengangkat tanganku, selamanya kau bagai bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami menaruh harap. Terlebih Engkau memberi kemurahan kepada kami. Untuk kapanpun diperkenan datang kepada Bapa menyampaikan permohonan-permohonan kami kepadamu. Terima kasih, ya Allahku. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Engkau bermurah hati buat kami. Inilah kami yang sebentar lagi hendak menaruh harap kepadamu, membawa doa-doa kami, pergumulan kami, bangsa kami, gereja ini kepada Engkau. Karena Engkau memerintahkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk tidak bosan berdoa. Itu sebabnya kami berdoa kepadamu. Kami mengangkat tangan dan wajah kami. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Terima kasih. Di dalam Engkau Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan Tuhan indah dan tepat pada waktunya. Kita selalu rindu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Pada saat kondisi seperti ini, hanya Tuhan Yesus yang mampu. Pertolongan-Mu. Hatiku tenang ketika berada di dekat Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
kami percaya pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan ku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bagi kita yang sudah merasakan begitu besar kasih Tuhan, mari kita menyatukan hati pikiran kita. Meskipun kita berbeda tempat, berjauh-jauhan tempat, tetapi kita adalah satu hati di rumah Tuhan. Di hati Allah kita adalah satu. Untuk itu mari kita menyatukan doa di dalam syafaat. Allah Maha Besar, sekali lagi kami datang dengan segala ketidakberadaan kami Tuhan, ketidakmampuan kami. Kami mengakui secara jasmani, secara fisik, bahkan secara rohani kami lemah Tuhan di hadapan-Mu. Tapi kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang memaklumkan segala sesuatu sehingga pada saat ini Tuhan kami pun boleh Engkau beri kesempatan bersama-sama berdoa. Kami di beda-beda tempat Tuhan, tetapi kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Bapa surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu bangsa kami, negara kami mengalami hal yang sama dengan negara-negara yang lain, menghadapi satu musuh yang luar biasa, virus corona. Tetapi Engkau selalu membuktikan perlindungan-Mu yang luar biasa, penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa untuk para pemimpin yang sudah mengatur ini semuanya. Mereka bekerja keras untuk memerangi virus ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin negeri ini dengan kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk para medis garda terdepan untuk peperangan ini. Tuhan, mereka tidak tanggung-tanggung, mempertaruhkan nyawanya juga untuk kesembuhan teman saudara kami. Untuk itu Tuhan kami berdoa bagi mereka. Tuhan Kau memberi perlindungan, kemampuan Tuhan untuk merawat saudara-saudara kami yang lain. Bahkan Kau memberi perlindungan yang luar biasa
Engkau menyiapkan vaksin, Engkau menyiapkan obat, Engkau menyiapkan medis untuk kesembuhan bumi ini, kesembuhan negeri kami ini. Kami percaya Engkau sedang merawat kami semuanya dengan adanya virus ini. Engkau sedang memurnikan ibadah kami. Kami bersyukur untuk itu semua. Engkau masih memberi kesempatan kami ada di tempat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk GGBI. Pastinya juga sedang bekerja keras. Rencana-rencana yang sudah diatur harus ditunda. Namun kami percaya ini semuanya oleh karena Engkau Tuhan sedang memurnikan kami semua, termasuk teman-teman yang ada di GGBI. Berkati mereka Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan juga memberi damai sejahtera, kesehatan, supaya sepulihnya kami dari virus ini, GGBI kembali bekerja untuk ladang Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih Engkau tetap memberikan GGBI di tengah-tengah kami semuanya. Bapa yang ada di surga, kami saat ini juga menyatukan hati untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Colomadu. Ampuni Tuhan, kami pada saat ini tidak boleh berkumpul, tidak bisa berkumpul, tidak mampu bersatu secara fisik. Namun gerejamu di Colomadu ini tetap menyatukan hati dimanapun kami berada saat ini, menaikkan doa, menaikkan sembah yang tertuju hanya kepadamu. Untuk itu berkati setiap hati yang saat ini sudah berdoa kepadamu. Berkati setiap hati yang saat ini tunduk kepadamu. Berkati setiap hati yang saat ini hanya menyandarkan sepenuhnya harapan hidupnya kepadamu ya Tuhan. Bagi jemaatmu yang sakit, kami tidak mampu menyebutkan satu persatu. Tapi Tuhan, Engkau sang penyembuh, Engkau tabib ajaib kami selamanya Tuhan. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan, menyembuhkan mereka yang lemah secara jasmani Tuhan, Engkau lawat. Seperti Bapak Parman yang saat ini harus dirawat tanpa boleh dijenguk oleh siapapun. Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di sana saat ini sedang menjamah, sedang bermujizat untuk Bapak kami. Kepada teman-teman kami juga Tuhan, kami percayakan mereka semua ke tangan kuasa Tuhan. Yang sedang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan seperti sedia kala. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan meskipun di rumah. Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lain yang dalam pergumulan yang hebat di masa virus ini. Kami percaya pertolongan Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Berkati para sepuh, berkati para muda, berkati anak-anak, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih juga Engkau kami panjatkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau selalu memberi kesehatan kepada pemimpin gereja ini, Pendeta Timotius Soeharto. Dalam keadaan apapun tetap mengembalakan kami, menemui rumput rohani yang sungguh berguna bagi kami, kehidupan rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk seisi keluarganya Tuhan, memberi perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, baik yang ada di tempat ini maupun di tempat yang lain. Tuhan memberkati setiap organisasi yang harus mengalami penundaan kegiatan, mengalami penundaan persekutuan. Tuhan Engkau memberkati WBI, Tuhan Engkau memberkati PBI, Engkau memberkati sekolah minggu, Engkau memberkati anak-anak muda. Setiap organisasi yang ada di tempat ini, di gereja ini, selalu memuliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya Engkau bersama dengan mereka. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bila pada bulan ini banyak saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan memberi damai sejahtera, Engkau memberi umur panjang. Siapapun mereka yang saat ini berulang tahun, mereka bersyukur kepadamu, seperti kebahagiaan kami pada saat ini boleh melayani nama-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, inilah doa yang mampu kami panjatkan Tuhan. Banyak kesalahan pada saat kami mengucap syukur, pada saat kami berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau Maha mengampuni kami.
Kami menyatukan hati, menyatukan iman, pengharapan kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami satu-satunya yang mengasihi kami. Kami sudah berdoa dan mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat kita. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu lewati segala persoalan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ada di rumah, kita akan bergandengan tangan. Yang dalam satu keluarga utuh, silakan untuk mengungkapkan segala sesuatu, kerinduan kita, pergumulan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Jika bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sendirian, jangan pernah takut.
karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan saat ini. Apapun pergumulannya, luapkan semuanya, ungkapkan semuanya kepada Tuhan saat ini. Genggam erat keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sanggup. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Percayalah Bapak Ibu Saudara, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Dengan iman kita katakan, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami. Inilah permohonan kami Bapa, inilah pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau telah menolong kami dalam jam doa Rabu sore hari ini Bapa. Mengucap syukur juga untuk renungan yang telah kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.